Kembali di Apa Kabar Indonesia pagi pemirsa. Kita lanjutkan ke Bu Dina terlebih dahulu. Bu Dina, tadi kita tanyakan apa sebenarnya tujuan, mungkin ada positifnya yang ingin dicapai oleh diplomasi Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan ke kedua negara ini. Dan bagaimana nantinya Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi tekanan dari dua kekuatan besar ini, Bu. Oke, jadi kalau dilihat dari komposisinya, sisi baiknya adalah sesudah ini untungnya ada pertemuan multilateral. Jadi dalam pertemuan multilateral ada APEC, ada ya? G20. APEC itu kan fungsinya untuk menempatkan kelompok-kelompok bisnis bisa negosiasi langsung dengan pemerintah. Dan itu sifatnya forum. Jadi nggak ada sesuatu yang binding, pinter-pinteran kita aja ngajuin agenda. Kemudian juga membawa pebisnis kita masuk ke kancah internasional dan mendapatkan deal untuk isu-isu strategis. Nah, di situ harusnya Indonesia bisa masuk nih. Oke, yang sudah kita dapat dari kunjungan yang sebelumnya apa, kemudian jelaskanlah, bisa dikoreksi di situ maksudnya. Bisa dimasukkan dalam agenda tersebut. Iya, dalam agenda itu. Asia Tenggara gimana, kemudian kita dekati dalam side events itu pasti banyak kesempatan untuk jumpa dengan tokoh-tokoh. Apalagi G20. G20 itu agenda besarnya sekarang itu bukan cuma soal ekonomi, tapi ada soal perdamaian. Stabilitas. Isu Israel-Palestina itu mengemuka di sana. Apalagi Turki udah bunyi mau juga mendukung Malaysia mengeluarkan Israel dari PBB. Nah itu kita berarti kan harus respons, harus menanggapi itu dengan cepat ya, sigap. Sesudah itu kita ke Inggris dan kabarnya mau ke Timur Tengah. Oke, berarti saya sih menunggu-nunggu apa yang kira-kira dilakukan. Dan sisi positifnya sebenarnya buat Indonesia, dimanapun kunjungan kepala negara itu seakan seperti sinyal gitu ya, sinyal awal. Jadi nggak perlu kebanyakan sinyal, nggak apa-apa Pak. Yang penting orang lain bisa melihat Bapak memberi perhatian pada isu tertentu atau tokoh tertentu. Yang follow up nanti biarkan pihak-pihak yang lain. Jadi dengan beliau berangkat ke elemen ada dua negara besar plus multilateral plus Timur Tengah, itu memberi kesan bahwa memang Indonesia itu hadir di semua tempat. Jadi sisi positifnya itu sih. Tinggal bagaimana dia follow up aja Presiden dan para jajarannya ya. Jajaran. Oke, sebelum ke Kang Ujang saya mau ke Pak Muhadi dulu. Pak Muhadi, dua agenda besar nantinya ada APEC dan juga G20. Apa poin yang Anda lihat nantinya dan juga apa yang bisa dibawa dari pertemuan dua negara kemarin antara Indonesia dan juga China, Indonesia juga Amerika Serikat yang bisa juga dibawa ke forum-forum multilateral nantinya? Ya, satu hal penting yang kita perlu sampaikan adalah bahwa selama ini kita sudah sangat diuntungkan oleh sistem yang sangat terbuka. Ya, jadi kita bisa mengekspor, kita bisa menjual barang dan sebagainya, dan kita perlu mempertahankan itu. Nah, forum-forum yang kita hadiri harus memberikan penguatan pada sistem ini dan mencegah sedapat mungkin kecenderungan ke arah unilateralisme, ke arah proteksionisme yang mungkin akan bisa saja terjadi dengan perubahan-perubahan kepemimpinan, misalkan dengan terpilihnya Donald Trump yang dengan visi to make America great again itu mendorong banyak orang untuk khawatir Amerika akan lebih isolasionis, lebih protektif, lebih menutup diri dari dunia luar dan seterusnya. Nah, indikasi bahwa Indo-Pasifik sebagai konsep itu meskipun dinamakan Open Indo-Pasifik, tetapi dalam realitasnya sangat eksklusif. Nah, upaya-upaya Indonesia di ranah-ranah multilateral harus mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat multilateral, kebijakan-kebijakan yang lebih multilateral dan lebih terbuka. Karena kita Indonesia ataupun ASEAN dan banyak negara lain sebenarnya sangat diuntungkan dengan sistem yang sangat terbuka. Kalau kita kembali kepada sistem yang lebih protektif, lebih nasionalis, tentu saja itu akan merugikan kita semua. Nah, ini pesan yang harus disampaikan juga. Baik Pak Muhadi, kita akan ke Kang Ujang untuk closing statement. Kang Ujang, seberapa besar kira-kira kunjungan atau lawatan Presiden ke Amerika Serikat dan Cina ini bisa juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri? Ya, saya percaya ya, kan gini, yang pertama kan kekuatan kepentingan nasional dulu, sangat jelas. Kepentingan nasional dibawa kepada kepentingan global. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, katakanlah
mendapatkan investasi itu bagian daripada untuk penguatan di dalam negeri. Artinya sektor pangan, sektor energi tadi, soal bagaimana hilirisasi, bagaimana misalkan terkait dengan kekuatan-kekuatan, dorongan-dorongan di dalam negeri ini kan harus juga dihubungkan dalam konteks pergaulan global. Nah, saya meyakini gini, saya positif saja, husnudon saja dalam konteks kepemimpinan Pak Prabowo, karena sejatinya apa yang dilakukan Pak Prabowo bagian daripada memperkuat persahabatan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa ke depan memiliki peran yang lebih strategis lagi. Jangan sampai hubungannya begini, Indonesia jangan hanya jadi pasar saja, jangan saja menjadi importir saja. Jadi itulah sebenarnya menjadi koreksi kita bersama. Kenapa kita negara besar, perannya belum besar. Nah, ini mungkin Prabowo memulai langkah itu. Nah, oleh karena itu nanti sukses atau tidak kita lihat hasilnya. Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan Prabowo ikhtiar, usaha untuk memainkan peran itu. Apakah nanti perannya sangat strategis, besar atau kecil, tergantung dari Pak Prabowo sendiri ke depan dalam konteks membawa Indonesia begitu. Baik. Oke, dalam 100 hari kerja Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, sudah banyak lawatan yang dilakukan dan harapannya ada multiplier efek pastinya yang positif kepada Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dina, kemudian juga Kang Ujang, Ya, dan juga Pak Muhammad yang Terima kasih. bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan pemirsa, kami wabarakatuh. akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih ada informasi yang harus Anda saksikan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.